Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Terjawab sudah alasan Denny Indrayana minta Wapres Gibran untuk mundur dari kursi wakil presiden. Ya, alasannya cuma satu. Denny Indrayana ini takut dimiskinkan. Mengingat status Denny Indrayana ini adalah tersangka dugaan korupsi nilai uang 32 miliar ya, payment gateway. Nah, ini nih. Takut Denny Indrayana dimiskinkan karena Wapres Gibran itu mendesak RUU perampasan aset bagi koruptor itu disahkan, guys. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi. Mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Londo Ireng titik 2, Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Ternyata ini alasannya Denny Indrayana minta Wapres Gibran itu mundur ya. Takut dimiskinkan ya, hasil dari korupnya Denny Indrayana nih, dugaannya 32 miliar, bukan sedikit itu uang ya kan. Wapres Gibran masih sebagai wapres, apalagi nantinya kalau jadi presiden, waduh, udah pasti koruptor banyak kebakaran jenggot nih, seperti Denny Indrayana ini. Ini kerja benar-benar serius dan benar-benar konsisten yang mereka lakukan. Tentu ini uangnya tidak kecil, teman-teman semua. Bayangkan saja sekelas Denny Indrayana bahkan menulis surat terbuka kepada Prabowo untuk segera memecat Gibran. Ini gila. Gibran tidak korup, Gibran sedang bekerja dengan tulus, bahkan dia menjadi wapres yang menerima segala caci maki publik. Dia pasang badan untuk menghadapi itu semua. Dia bekerja siang dan malam. Apapun cerita tentang orang, Gibran tutup mata. Dia tetap bekerja, dia sadar diri. Dia adalah seorang wakil presiden dan dia ditugaskan oleh presiden untuk keliling Indonesia, ngurusi banyak hal. Dia ngatur MBG di mana-mana. Dia memperbaiki semua sistem-sistem yang buruk di sana sini. Dia datang ke timur Indonesia berkali-kali. Mana ada wakil presiden yang bekerja seperti Mas Wapres, bergerak ke sana kemari, menerima tamu, kemudian melakukan kunjungan di mana-mana, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Itu kerja keras seorang wakil presiden yang tentu apa yang dilakukan Mas Wapres ini untuk menambal sulam apa yang tidak dilakukan oleh presiden. Sebab Pak Prabowo tentu sedang berpikir hal-hal besar, tentu sedang menghadapi perang dagang, perang internasional. Tentu Pak Prabowo punya hubungan diplomasi juga di dunia internasional yang sangat padat, yang itu membutuhkan second line, membutuhkan orang yang saling mengisi di ruang dan waktu. Dan keduanya ini menurut saya sudah bekerja luar biasa, sudah sangat bekerja sangat amat luar biasa. Tapi apapun itu, semua akan digoreng, semua akan diglorifikasi, dibikinkan hal-hal yang di luar ekspektasi publik, dipaksa gitu. Apakah benar bahwa kalian setiap bangun pagi sampai tidur lagi di otak kalian hanya untuk menyerang dan menjatuhkan martabat Jokowi? Bahkan kerja-kerja politik kalian sudah sangat-sangat tidak manusiawi. Menganalogikan Jokowi seperti binatang, menganalogikan dia sebagai sampah, datang ke kuburan mamanya, menghina-hina keluarganya, menyebutnya sebagai PKI, menyebutnya sebagai antek asing, dan lain sebagainya. Semua tuduhan yang kalian operasikan sejak dulu kala terhadap Pak Jokowi tidak pernah berhenti. Ketika Mas Wakil Presiden mewakili Presiden Prabowo untuk pertemuan KTT G20 di Afrika, banyak
komentar terkait dengan Mas Wakil Presiden dengan pidatonya yang luar biasa. Mari kita simak selanjutnya. Dari perspektif public speaking, diksinya rapi, pacing tidak terburu-buru, eye contact cukup, artikulasi jelas, gestur minimalis tapi present dengan standar diplomasi. Ia melewati passing grade dengan baik. Yang bilang itu semuanya gampang, saya tantang. Ayo, baca teks pakai bahasa Inggris, live. Nggak usah di KTT G20 deh. Live dulu di sosmed kalian masing-masing. Coba pengamat-pengamat yang bilang bahwa hanya baca teks, lakukan, saya tantang sekarang. Ya, lakukan 3 menit saja live di sosmed pakai bahasa Inggris. Kalau bagus, saya acungi jempol. Saya ini sudah menjadi pembicara publik belasan tahun. Dan saya tahu bahwa tidak mudah berada dalam panggung dunia seperti yang Gibran lakukan. Kita harus akui bahwa kemarin Gibran mengejutkan. Bukan karena selama ini ia lemah, tapi karena terlalu banyak orang yang ingin percaya bahwa ia lemah. Dan ketika ia muncul tepat di panggung global, ketika ia mewakili Indonesia dengan percaya diri, ketika ia bicara isu-isu masa depan, tiba-tiba kita sadar, oh mungkin kita yang selama ini underestimate. Bukan dia yang kurang sebetulnya, tetapi sekarang tugas kita sebagai bangsa berhenti meremehkan, mulai mengawal, mulai mendukung hal-hal yang substantif, dan membiarkan anak muda ini membuktikan dirinya, karena dunia sudah mengakuinya. Tinggal kita mau ikut bangga atau masih mau terus-menerus mencari kesalahan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan siap menghadapi proses hukum setelah penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem payment gateway atau pembuatan paspor secara online. Denny rencananya akan memenuhi panggilan Mabes Polri sebagai tersangka pada hari Jumat mendatang. Ya, sudah siap insya Allah. Di bagian dari risiko perjuangan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek payment gateway di kementeriannya. Nama Denny Indrayana memang telah lama dibidik penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway. Indrayana yang tidak merasa berdosa mengirimkan surat kepada Bapak Prabowo untuk memasukkan wakil presiden, memecat wakil presiden, memberhentikan wakil presiden. Suratmu salah alamat. Kalau kau memang ingin supaya wakil presiden dipecat, kau kirim surat ke MPR, bukan ke presiden. Ini orang masih penasaran karena apa? Dia kemarin, ya waktu Bapak Presiden Joko Widodo masih menjabat, dia pernah kirim surat ke DPR supaya memasukkan Bapak Joko Widodo. Enggak ditanggapi. Makanya dia sekarang kirim surat langsung ke Bapak Prabowo. Karena apa? Karena takut dia kalau kirim surat ke DPR enggak ditanggapi juga. Karena ketua DPR-nya masih sama. Satu kata aku mau bilang sama kau, Denny Indrayana. Siapa lo? Baru 3 kali mau berbelok ke Jakarta udah lu gue. Tahu kalian ya apa katanya? Saya bikin surat terbuka ini, saya tidak bikin surat secara tertulis ke istana karena takut ada pensortiran pengaduan. Sekarang begini aja, aku bilang sama kau, bilang aja lah gak ada ongkosmu dari Australia sana ke Indonesia. Banyak kali gayamu bikin surat terbuka karena takut nanti pengaduanmu gak diterima sama presiden. Kalau memang ada nyalimu, kau antar sendiri. Itu pun kalau ada ongkos. Lagian begini, gue bilang sama kau, ya, mau kau bikin surat tertulis ke, mau bikin surat terbuka ke, mau kau bikin surat secara langsung kepada presiden, kau sendiri yang antar. Belum tentu juga diterima. Karena apa? Pengaduan-pengaduan seperti ini, desakan-desakan ini, menurut Opung Parbelan, desakan-desakan sampah. Kenapa aku bilang sampah? Sedangkan Purnawirawan kemarin dia tahu kalian terdiri dari 32 jenderal dan 140 lebih purnawirawan yang berpangkat, ya berpangkat tinggi, bukan berpangkat main-main, biar tahu kau. Perwira semua itu.
140 perwira semua nggak ditanggapi. Apalagi kau siapa? Pejabat enggak, TNI enggak, polisi enggak, kejaksaan enggak, tersangka iya. Cuman di Indonesia, ya tersangka berani koar-koar. Kalau di luar negeri tersangka itu udah cukup diam, jangan banyak ngomong, kan begitu. Sebentar dulu Bung Parabel, memang tersangka. Hubungan sama kalian, ini orang tersangka kasus pembayaran, ya kalau nggak salah tahun 2014 ada kasus pembayaran paspor secara elektronik dan negara dirugikan sebesar berapa? 31 miliar. 31 miliar biar tahu kalian. Dan di dalamnya itu biar tahu kalian ada pungutan liar lagi. Ya, selain korupsi uang negara ada pungutan liar sebesar berapa? 605 juta. Dan Denny Indrayana terlibat. Dan sampai sekarang statusnya masih tersangka. Sepertinya. Karena sampai sekarang kasusnya masih ngambang. Kenapa masih ngambang? Apakah karena dia adalah kader partai tertentu? Tanya. Kenapa masih ngambang? Karena waktu itu presidennya bukan Jokowi? Sepertinya. Kenapa kasusnya masih ngambang? Karena ada orang kuat yang di backing sama orang besar? Apakah seperti itu? Masih nanya juga. Begitu ya. Sekarang begini, kutanya dulu sama kalian ya, kalau dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya ya, jangan sok-sokan ya ingin menyelesaikan masalah orang lain, apalagi masalah negara ini. Apa katanya ya, saya mengusulkan kepada Bapak Prabowo untuk memecat wakil presiden dan memilih wakil presiden yang lebih kompeten. Siapa kau merasa kompeten kau? Udah kayak mana rupanya? Udah banyak rupanya klienmu itu di Australia sana, nanya doang sih. Coba bayangkan kalian ya, dia itu kemarin itu kalau nggak salah wakil menteri Kumham. Wakil menteri Kumham korupsi uang untuk paspor, pengurusan paspor. Ya, dan ternyata biar tahu kalian, bukan cuman kasus korupsi pengurusan paspor, pembayaran paspor. Ternyata tahu kalian, setelah ku baca di laman BPK, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, ya ternyata Denny Indrayana ini terjerat juga di 6 kasus yang berbeda. Salah satunya biar tahu kalian, penggandaan perjalanan dinas. Kaitannya dengan apa? Dengan Kemenkumham dan juga dengan PT Garuda Indonesia. Kemenkumham diminta ongkos, dari Garuda juga begitu. Jadi ongkosnya double. Luar biasa. Kayak permainan kelas receh biar tahu kalian. Kalau di perusahaan kan begitu, ya kan? Ngisi minyak contohnya dia, ngisi minyak kan begitu. Dibilangnya sama petugas SPBU, Bang minta bon kosong ya. Yang receh-receh pun dikerjain. Ini kaca kau. Kau udah bisa bikin apa di negara ini? Kemarin kau ya, waktu bulan kalau nggak salah bulan Mei ya. Bulan Mei tahun kemarin, kalau nggak salah kau itu keluar di Australia. Apa kau bilang? Saya siap, menyatakan diri siap untuk membantu Roy Suryo. Saya siap menjadi kuasa hukum Roy Suryo, kan begitu. Nggak lama kemudian biar tahu kalian di bulan Juninya, ya dia mengatakan ya bikin konten di Australia. Saya minta maaf nggak bisa mendampingi Roy Suryo karena saya sedang mendampingi klien saya yang ada di Melbourne. Mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Bapak, saya akan mencoba rutin memberi masukan, terutama mengenai 2 masalah besar, konstitusi dan korupsi. Hari ini kita membahas konstitusi. Lebih tepatnya, bagaimana mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Mengapa saya membahas masalah ini? Pada Senin 20 Juli 2026, muncul satu peristiwa yang sudah ramai diperbincangkan khalayak.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka duduk di bagian bawah sejajar dan bersebelahan dengan para menteri koordinator. Ia tidak duduk sejajar dengan Bapak. Sependek ingatan saya, peristiwa semacam ini sangat langka dalam sejarah Republik. Baru pertama kali terjadi. Karena itu menarik dan penting secara ketatanegaraan. Saya tidak tahu apakah Bapak menyadari posisi duduk tersebut. Apakah itu atas arahan Bapak? Apakah itu keputusan protokoler istana? Atau ada arahan dari pihak lain? Namun apapun alasannya, posisi duduk Wakil Presiden mempunyai makna dan konsekuensi ketatanegaraan yang serius. Posisi Wakil Presiden yang tidak sejajar dengan Presiden bukan sekedar persoalan teknis rapat. Kalau pihak istana menjelaskan bahwa itu hanya masalah teknis, maka teknis yang demikian harus dikoreksi. Sebab protokoler bagi Presiden dan Wakil Presiden bukan sekedar urusan kursi, ini urusan konstitusi. Presiden adalah RI1, Wakil Presiden adalah RI2. Keduanya memang memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi berada dalam satu lembaga kepresidenan, dipilih dalam satu pasangan. Karena itu dalam acara resmi ketatanegaraan, termasuk sidang kabinet paripurna, Presiden dan Wakil Presiden seharusnya ditempatkan duduk sejajar. Tidak harus selalu persis bersebelahan, tetapi harus sejajar. Dalam sidang di MPR misalnya, Presiden dan Wakil Presiden mungkin tidak duduk persis berdampingan, namun posisinya tetap sejajar. Mengapa? Karena kesejajaran mengandung makna konstitusional. Posisi Presiden tidak boleh dibuat lebih tinggi secara simbolis, bahkan sekedar lebih maju dapat menimbulkan tafsir yang keliru. Menempatkan Wakil Presiden Gibran di bawah Presiden Prabowo, menurut pandangan saya, merupakan kekeliruan protokoler kepresidenan dan penyimpangan dari konvensi ketatanegaraan. Apalagi jika Wakil Presiden justru ditempatkan sejajar dengan para Menko, kesalahan konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis. Mungkin ada yang mengatakan, itu hanya soal kursi, jangan dibesar-besarkan. Keliru. Bernegara mempunyai aturan main, bernegara mempunyai hukum, bernegara mempunyai konstitusi. Seorang presiden mengucapkan sumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Sumpah itu bukan rangkaian kata tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot moral, bobot hukum, dan bobot sakral konstitusional. Kecuali Bapak Presiden memang sedang mengirimkan pesan politik tertentu dengan menurunkan posisi duduk Wakil Presiden Gibran menjadi sejajar dengan para Menko. Sebagai tindakan protokol konstitusional tidak tepat, tetapi sebagai simbol politik dan penilaian moral, terus terang saja saya sangat setuju. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Sebab sejak awal pencalonannya sebagai Wapres telah menimbulkan persoalan konstitusional yang sangat serius. Bagi saya, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan saya, terdapat berbagai alasan pemakzulan yang layak dilaksanakan secara konstitusional, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, dugaan kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Tentu semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan politik konstitusional di MPR. Detailnya akan saya sampaikan dalam surat berikutnya. Namun, satu hal penting, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Konstitusi memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mengusulkan 2 calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Artinya, Republik masih mempunyai jalan konstitusional untuk memperoleh Wakil Presiden baru yang lebih kompeten, lebih berwibawa, lebih mampu membantu Presiden menyelamatkan negara. Ada baiknya Indonesia mempunyai Wakil Presiden baru sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik ini masih mempunyai harapan, paling tidak sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun seorang rekan saya, Profesor Hukum Tata Negara, pernah mengingatkan, jangan terlalu berharap dan percaya kepada Prabowo. Sebab katanya berharap dan percaya secara berlebihan kepada Prabowo bisa berarti menyekutukan Tuhan, dan itu artinya syirik, haram hukumnya. Sekian dahulu Bapak Presiden, sampai berjumpa dalam surat kami berikut. Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Denny-nya masih ada nggak? Tolong dijawab dulu.
Anda bicara sebagai profesor tata negara, sebagai warga, atau sebagai politisi? Ya udah, saya simpulkan. Denny Indrayana tidak bicara sebagai seorang akademisi, apalagi profesor, karena saya malu. Kenapa saya katakan begitu? Tugas seorang akademisi, seorang profesor itu mencerahkan, memberi penerang bagi sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Itu sangat berbahaya. Ternyata ini alasannya Denny Indrayana minta Wapres Gibran itu mundur ya. Takut dimiskinkan ya, hasil dari korupnya Denny Indrayana nih, dugaannya 32 miliar, bukan sedikit itu uangnya kan. Wapres Gibran masih sebagai wapres, apalagi nantinya kalau jadi presiden, waduh, udah pasti koruptor banyak kebakaran jenggot nih, seperti Denny Indrayana ini. Ya, mengingat statusnya itu sudah 10 tahun sebagai tersangka tapi tanpa kejelasan sampai dengan saat ini. Jadi untuk para penegak hukum, tolong dong usut tuntas ini kasusnya Denny Indrayana ya, 32 miliar, nggak sedikit itu duit. Saya Akbar JK undur diri, jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum, bye-bye.